Shalom, berjumpa dengan Klavos Sukacita. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus menuntun kami dan menyingkapkan firman, sehingga kami memahami kehendak-Mu dan hidup di dalam apa yang Engkau firmankan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di hari ini terbaca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita di saat ini, saya memberikan tema Allah memberi kuasa kepada orang-orang yang berkenan. Allah memberi kuasa kepada orang-orang yang berkenan. Pemirsa channel Klavos Sukacita, kitab Wahyu pasal 20 atau keseluruhan kitab Wahyu ini merupakan penglihatan Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos, dan dalam penglihatannya ini dia melihat Allah duduk dalam tahtanya, memerintah, dan kemudian secara khusus pada pembacaan kita di saat ini, ia memberikan kuasa kepada orang-orang untuk menghakimi, dan juga ia melihat ada jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka itu hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Apa yang disaksikan oleh Yohanes dalam penglihatannya adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Allah kepadanya untuk menunjukkan kepada Yohanes bahwa situasi atau keadaan yang mana Yohanes saksikan itu adalah sesuatu yang benar-benar telah terjadi ketika Yesus mati, bangkit, dan lalu kemudian ia naik ke sorga dan memerintah. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sudah dikalahkan. Karena itu, di dalam pembacaan di kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu berarti bahwa apa yang disaksikan oleh Yohanes berkaitan dengan penghukuman yang dilakukan oleh Allah kepada iblis itu sudah terjadi, dan kehidupan Kristus itulah yang saat ini dialami oleh setiap orang percaya, sehingga dari apa yang dialami oleh setiap orang percaya dari kehidupan Kristus itu, maka mereka diberikan kuasa untuk memerintah. Dalam hal ini adalah Yohanes melihat bahwa kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang kepadanya Allah berkenan. Setiap orang yang kepadanya Allah menyatakan segala kehidupannya, dan apa yang ia nyatakan kepada setiap orang yang kemudian meresponi itu dalam ketaatan, dalam dengar-dengaran dan takut akan Tuhan, maka dia diberikan kuasa oleh Allah untuk memerintah, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, soal-soal hidup, soal-soal masalah kah, soal-soal kelemahan kah, soal-soal sakit penyakit, apapun itu sudah tidak lagi dapat melemahkan iman setiap orang yang berkenan kepada Allah, yang hidupnya berkenan kepada Allah, karena mereka sudah diberikan kuasa untuk dapat memerintah, untuk dapat menguasai setiap keadaan, kondisi kehidupannya, sehingga mereka hanya memberikan fokus hidup mereka hanya kepada Allah.
Dan apa yang disaksikan oleh Yohanes tentang tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, ini adalah gambaran dari kehidupan iman atau posisi rohani yang diberikan kepada setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, membaca kitab Wahyu itu bukan berarti membaca sesuatu yang nanti akan terjadi, tetapi membaca kitab Wahyu itu berarti bahwa kita sedang membaca sebuah keadaan, situasi yang sedang terjadi apabila kita di dalam menjalani kehidupan ini, hidup menyatakan firman itu tidak hanya soal membacanya saja, tetapi juga menjadikan firman itu kehidupan kita. Dengan demikian maka posisi rohani kita itu diperhitungkan oleh Allah, dan dengan demikian akan menolong kita dalam menghadapi masa-masa sukar, dalam menghadapi situasi-situasi yang gentar, yang menggentarkan iman kita, menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita tidak lagi bergumul, tetapi kita hanya terus membangun percaya kita dengan Tuhan, sebab kita percaya kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, ada hal yang mau Ia tunjukkan. Kalau kita percaya kalau Tuhan izinkan itu kita alami dalam hidup kita, itu berarti bahwa Dia sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita hanya membangun percaya kita dari apa yang sudah menjadi kehidupan kita itu, yakni firman, sehingga potensi yang sudah kita miliki di dalam kehidupan kita, yakni kehidupan Kristus itu yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah potensi kita, sehingga dengan demikian kita tidak lagi menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi bimbang untuk soal-soal jasmani yang kita sedang jalani dalam kehidupan ini. Bukan berarti bahwa kita tidak memikirkan untuk harus bekerja, tidak memikirkan untuk harus menyelesaikan itu dan ini. Itu saya tidak bicara tentang hal itu. Tetapi bahwa soal bekerja, soal menyelesaikan ini dan itu bukan lagi harus menjadi fokus kita, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan, menyediakan, dan bahkan Ia sudah memperlengkapi kita dengan roh dan hikmat-Nya, sehingga kita mampu untuk menghadapi, mengatasi, menyelesaikan, dan melewati semuanya itu. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman di hari ini. Kiranya Roh-Mu terus menuntun kami, menjaga kami, menjaga langkah kami, menjaga akal budi kami, kehendak kami, supaya dalam menjalani hari-hari hidup ini kami hanya terus membangun percaya kami dengan terus hidup dan melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Maka Engkau akan menyingkapkan banyak hal bagi kami untuk dapat menghadapi dan menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.